perjalanan yang begitu menggetirkan atau istilahnya pahit getirnya di kopi di awal itu, dengan maunya masyarakat menanam kopi tidak difokuskan, tapi saya informasikan bahwa nanam kopi itu tanaman yang menjadi mudah-mudahan jangka panjang itu sebagai tanaman yang akan menutupi kebutuhan masyarakat yang mau nanam itu, kebutuhan penghasilannya tahunan. Didiskualifikasi. Kopi yang saat itu saya pertandingkan atau dikompetisikan, saat mau di mikro lelang, kualitas kopi yang dikompetisikan tidak sesuai dengan kopi yang akan di mikro lelang karena keterbatasan produksi saat itu. Akhirnya didiskualifikasi, jadi ranking keempat yang harusnya ke satu. Tapi saya terima dengan lapang dada. Asosiasi berbarometer asosiasi tersebut ke 2017 dan 2018 saya terpilih kopinya untuk dipertandingkan di kancah internasional. Saya kaget. Di mana? Di Perancis, di Paris. Saya kirim kopi yang 2017 dan 2012. 2018 alhamdulillah dapat bronze di Paris. Dengan bangganya, bukan bangga dalam artian bahwa saya udah gimana, tapi kebanggaan yang ada di diri saya, karya saya, kerjaan saya dinilai oleh orang kopi yang skala nasional internasional sampai fantasi seperti ini dengan keberadaan dengan alat seadanya. Aries Santani's experience and struggles as a coffee maker has made Aries' critical attitude even stronger. Aries, who are currently farmers, processors, middlemen, collectors, and local buyers, see a lot of inequality at all fields. The inequality starts from the farmer level to the cafe level. And the government doesn't seem to understand how to manage coffee. For coffee producers, appreciation for coffee is not only shown by the many awards in local and international coffee competitions. For farmers, selling coffee from their plantations is an award. For producers, the demand for high-volume, export-oriented coffee and even being selected by a World Cafe giant is an unforgettable award. Nilai rupiahnya dengan jangka waktu 1 bulan itu, kalau bisa, saya itu membelanjakan dana 10 miliar. Saya kaget. Waduh, dari mana kopinya? Waduh, seperti apa caranya? Tapi dengan keyakinan saya dan adanya bentuk kepercayaan yang besar dari salah satu pabrikan kopi yang ada di Indonesia, yang bentuknya koperasi, saya mencoba menjajaki berdasarkan pengalaman awal saya di kopi, masih bisa nggak mengakomodir kopi senilai 10 miliar dalam jangka waktu 1 bulan. Yang waktu itu informasi yang saya dapat dari orang yang bisa dipertanggungjawabkan, apa yang diinformasikan Bang diarahkan kemana ini kopi Jawa Barat, khususnya kopi Garutnya, dia jawab untuk memenuhi kebutuhan serapan Starbucks Amerika.
Volumenya, kalau volume apa yang saya belanjain aja beracuannya itu kemarin itu, karena saya tidak boleh ngutak-ngutik kapasitas di sini segini, harganya segini. Tapi yang ditugaskan oleh saya, bisa berapa Anda membelanjakan dari nilai uang 10 miliar dalam jangka waktu 1 bulan. Ternyata saya cuma mampu membelanjakan dana tersebut, kalau nggak salah hitung-hitungan matematiknya 5,7 miliar. Nah, di situ saya punya rasa kepenasaran juga, kok sebegitu bersikukuhnya mengharapkan kopi Jawa Barat khususnya Garut untuk orientasi ekspor ke Starbucks. Saya kaget juga baru mengetahui bahwa kopi Jawa Barat khususnya Garut itu salah satunya kopi yang akan menjadi acuan kopi Indonesia yang lainnya. Artinya apa? Kalau dari sisi makanan kayak apa namanya itu, bumbunya kopi Jawa Barat itu jadi bumbu kopi Indonesia yang lainnya. Nah, disitulah baru saya bisa menyikapi bahwa prospek peluang kopi khususnya Garut Jawa Barat umumnya berpotensi besar ke depannya. Itu kembali lagi ke pangsa pasar yang membutuhkan. Ada pangsa pasar yang segmentasinya yang penting namanya kopi. Aries Santani's experience and struggles as a coffee maker has made Aries' critical attitude even stronger. Aries who are currently farmers, processors, middlemen, collectors, and local buyers see a lot of inequality at all fields. The inequality starts from the farmer level to the cafe level. And the government doesn't seem to understand how to manage coffee trade and development. How does Aries Santani address this inequality? Permasalahan itu diawalinya tidak jauh dari kebun kopi. Di situ adanya si empunyanya, statusnya petani kopinya, yang sampai saat ini belum istilahnya mau lebih baik memperbaiki perlakuan si petani tersebut ke tanaman kopinya. Masih banyak atau dominan nanam kopi itu cuma sebatas memetik hasilnya. Semua prosesor pasti bisa. Cuman serapan pangsa pasar selama ini sampai saat ini mayoritas di status kopinya itu kopi yang masuk kategorinya kalau di bahasa kopi Arabica itu asalan. Kopi kalau versi saya itu reguler. Kopi yang cuman sebatas diolah dari kebun tanpa ada sentuhan-sentuhan SOP-nya yang sebenarnya, yang penting jadi kopi. Itu segmentasi yang paling besar sampai detik sekarang. Mungkin menguasai pasar 80% itu yang komersilnya itu. Yang penting namanya kopi. Nah, dengan berjalannya waktu, tahun demi tahun, bertambahnya gaya hidup, akhirnya ada segmentasi yang kedua, mengacu ke quality. Kalau di Arabica namanya itu specialty atau tingginya outstanding. Kalau di Robusta, yang mayoritas diproduksinya adanya di warung-warung, di umum, itu jenisnya Robusta. Ada bahasa kopi Robusta yang baik, itu namanya fine Robusta. Yang harganya juga mendongkrak harga penjualan dari bahan baku mentahnya.
Tapi tidak semua juga prosesor melakukan. Kembali lagi, serapan harapan para buyernya sendiri mengharapkan kualitas seperti apa. Sampai detik sekarang, para buyer tidak mengutamakan, mengedepankan mesti lebih dominan kualitas, tapi mengedepankan masih di kuantitas. A meme that written "drinking coffee is ground, not cut" went viral some time ago. Coffee that is cut symbolizes cheap packaged coffee and is thought to not contain whole coffee. There is a lot of debate in cyberspace. This implies that coffee producers and consumers are divided into two, where connoisseurs of cheap packaged coffee still dominate the market. This is the focus of attention of coffee actors as a reality that must be fought with education, as well as political policy. Buyer tengkulak juga itu terdampak oleh buyer yang lebih di atasnya lagi. Ada versi saya itu ada buyer lokal, pengepul yang lebih kapasitas serapannya lebih kuat, maknanya, yang bisa mengakomodir kapasitas lebih kuat dari tengkulak dari pengepul. Buyer lokal bahasa versi saya. Berarti dari buyer lokal itu si buyer lokal tersebut harus mencari lagi pendistribusian ke tahap yang lebih atasnya, ada buyer yang di luar. Nah disitulah butuhnya penyambung. Versi saya nih buat rantai di kopi. Sesudah buyer lokal adanya broker. Itu sensitif juga broker. Kadang broker ikut main. Tapi kita harus bisa menyikapi kehadiran broker kita mengacu ke status misalkan kita sebagai buyer lokal bisa mendapatkan sesuai harapan penjualan ya beli baik dan bagus. Saya menghargai adanya petani, di situ menghargai adanya tengkulak, di situ adanya menghargai pengepul. Itu tolong jangan diputus, ataupun pemerintahan yang mungkin tidak mengenal lebih jauh rantainya di bidang kopi itu seperti apa adanya. Harapan kelembagaan atau pemerintah, petani itu harus langsung dengan eksportir. Berarti dipangkas berapa tahapan? Saya cuma bertanya pendek, singkat, padat. Pak, Bu, atau pemerintah atau lembaga, dimisalkan di petani ada kopi 1 kilo, sanggup nggak pemerintah lembaga itu membeli atau mengambil? Jawabannya nggak bisa ngomong. Nah, tolong hargain adanya tengkulak, dia yang bisa menyerap kapasitas kecil, menyelamatkan produktivitas dari petani atau dari kebun. Itu saya perjuangkan status sebagai tengkulak. Kedua pengepul, si tengkulak tersebut mencari lagi dari dikumpulkan 1, 2 kilo, 3 kilo sampai 100 kilo misalkan. Siapa yang beli yang lebih mampu? Adanya pengepul. Dari pengepul larinya ke buyer lokal yang kapasitas belanjanya lebih kuat. Dengan yang namanya apa sih, dari mana sih, siapa sih sumber namanya kopi. Dia mah cuma sebatas beli kopi dengan harga semurah-murahnya. Itu, tapi kualitas pingin bagus. Nah kadang-kadang ada bentrokan juga. Si pengusaha KP itu kadang-kadang harganya pingin murah disesuaikan dengan kualitas. Kalau misalkan kita sebagai prosesor memberikan masukan, ini harganya sesuai ini. Ternyata kualitasnya sesuai harapan. Ujung-ujungnya menjudge si pengusaha tersebut atau mundur atau tidak mau order lagi lah bahasanya food processor karena alasannya nggak enak atau rasanya nggak sesuai harapan. Itu kadang-kadang para pengusaha di hilir berpikirannya pendeknya di sana. Padahal kita secara transparansi, kalau Anda pingin kualitas yang bagus, nggak munafik lah, harganya juga pasti lebih tinggi.
Aries choose to keep moving despite the dynamic, complex and interconnected conditions of farming, distribution and coffee processing. Besides continuing to struggle to improve at each of these stages, Aries also choose his own steps to educate everyone through the educational garden that Aries has built behind his house. In Aries Santani's mind, if properly educated, the community and other coffee stakeholders will be able to understand the steps of coffee from upstream to downstream. What is Aries Santani's educational garden like? Jadi beracuan ke tanaman atau kebun edukasi tersebut. Oh, saatnya sekarang awal panen, panen raya, dan akhir panen. Winning in international specialty coffee competitions is not Aries Santani's goal. When chose coffee as a way of life, Aries realized that many people do not fully understand about coffee. Starting from farmers, producers, governments, entrepreneurs to the public, there are still many people close their eyes that coffee is a drink with good prospects in the future. To reduce this knowledge gap, Aries Santani created an educational garden not far from his house. Jadi beracuan ke tanaman atau kebun edukasi tersebut. Oh, saatnya sekarang awal panen, panen raya, dan akhir panen. Satu itu. Keduanya, untuk memberikan satu pembelajaran untuk para petani lebih intens dari sisi pemeliharaan tanaman kopi yang layak diperhatikannya seperti apa. Di situ ada di kebun edukasi saya, ada tanaman kopinya yang dipelihara secara benar. Ada tanaman kopi yang dipelihara tanpa ada sentuhan standar yang sebenarnya. Di situ ada perbedaan. Kopi yang betul-betul dipelihara dan diperhatikan secara benar akan sehat. Ya tidak jauh berbeda lah dengan diri kita. Kalau kita tidak melihat dari sisi positif sehat tidaknya, kembali lagi ke diri kita. Nah, kembali lagi ke kopi. Kalau kita perhatiin, si tanaman kopi sebelum berbuah kopi, tanamannya juga kelihatan. Perbedaannya dengan yang tanpa kita perhatikan atau pelihara. Adanya terserangnya, yang tidak diperlihara, terserangnya oleh berbagai penyakit yang akan merugikan tanaman dan buah kopinya. Ujung-ujungnya merugikan si petaninya sendiri. Ketiganya, ya ini versi saya sih, Pak ya. Memperkenalkan tidak lebih jauhnya, tapi yang lebih dekatnya. Di sekitaran aktivitas saya ini masih banyak lahan yang kurang produktif, yang mudah-mudahan dengan adanya kebun edukasi ini termotivasi. Artinya termotivasi nanam kopi itu tidak seperti nanam tanaman yang lain, apalagi sayuran yang membutuhkan biaya, pemeliharaan, memperhatikannya lebih seperti apa. For coffee producers, appreciation for coffee is not only shown by the many awards in local and international coffee competitions. For farmers, selling coffee from their plantations is an award. For producers, the demand for high-volume, export-oriented coffee and even being selected by a World Cafe giant is an unforgettable award. Bisa merasakan tidak cuma sebatas menikmati kopinya aja, kebanggaan buat diri saya dulu.
ternyata di situ ada nilai-nilai tersendiri yang saya rasakan dari sisi kenyamanan, ketenangan, kebanggaan. Untuk pribadi saya punya tanaman kopi yang statusnya masuk kategori sebagai petani kopi. Kebanggaan berikutnya bisa menumbuh kembangkan perekonomian, sebagian perekonomian untuk bekal saya pribadi dan masyarakat sekitar atau orang banyak. Ketiga, kebanggaan saya sebagai petani itu bisa memenuhi pangsa pasar kebutuhan serapan produktivitas kopinya untuk kebutuhan secara global. Ya, harapan yang paling dasar pertama saya inginkan itu adanya bentuk pengakuan atau bentuk ada perhatian dari pihak pemerintah yang lebih dari yang sudah. Salah satunya memberikan edukasi atau motivasi atau dukungan bentuk partisipasi dari pihak pemerintah itu untuk bekal para petani atau masyarakat yang punya tanaman kopi itu lebih baik, lebih bagusnya seperti apa. Dan tidak munafik, sesudahnya mendapatkan anggaplah dukungan atau perhatian dan rasa kepedulian pemerintah, yang ujung-ujungnya nggak munafik, produktivitasnya itu bisa diakomodir oleh pemerintah. Ada keterlibatan pemerintah yang lebih intens dari yang selama ini sudah berjalan. Jangan sampai pemerintah dikuasai oleh pangsa pasar. Berpikiran bukan idealis atau bukan merasa pingin enaknya aja. Kenapa? Bukannya kita yang dicari oleh si pembeli. Barometernya apa? Karena kopi dibutuhkan hampir tiap hari. Produksi atau sumber lebih kuat perbandingannya dengan yang beli. Sebenarnya menurut versi saya, otomatisasi gimana caranya sistemnya nih? Si pembeli yang datang ke kita, bukan kita datang ke si pembeli.